Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para widyaswara dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya terkait dengan strategi delivery pembelajaran agenda kepemimpinan pelayanan, khususnya pada agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Tapi sebelumnya perkenalkanlah saya Widodo, Widyaswara Pusdiklat BMKG Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja terkait dengan pemahaman tentang strategi delivery pembelajaran agenda 2 PKP. Pokok bahasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah satu, review sistem penyelenggaraan PKP, kedua, keterkaitan antar agenda, ketiga, strategi delivery pembelajaran agenda 2. Kemudian dalam review sistem penyelenggaraan PKP di dalam dan agenda 2 ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kebijakan mengacu pada Perlan nomor 5 tahun 2022 dan perubahannya Perlan nomor 6 tahun 2022. Kemudian Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, kemudian dalam kompetensi PKP ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan kompetensi kepemimpinan pelayanan, di mana peserta harus memiliki kompetensi manajerial, serta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari pelaksanaannya dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, waktu pelaksanaan blended learning ini didahului dengan pembelajaran mandiri berjumlah 66 jam pelajaran di dalam 11 hari pelatihan. Kemudian saat e-learning ini ada 96 jam pelajaran di dalam 12 hari pelatihan. Kemudian pembangunan komitmen bersama, ada 27 jam pelajaran di dalam 3 hari pelatihan. Kemudian pembelajaran klasikal tahap pertama, Bapak Ibu sekalian, ini ada 154 jam pelajaran di dalam 15 hari pelatihan. Kemudian di sini ada pembelajaran kelas, yaitu pembelajaran kelas ini ada 118 jam pelatihan di dalam 11 hari pelatihan. Nah, kemudian di Stula ini ada 36 jam pelatihan di dalam 4 hari pelatihan. Kemudian saat aktualisasi kepemimpinan pelayanan, ini ada 540 jam pelajaran atau 60 hari pelatihan. Kemudian saat pembelajaran kelas tahap kedua, ini ada 22 jam pelajaran di dalam 3 hari pelatihan. Kalau di total berada di 905 ya, 95 jam pelajaran ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk output dari PKP ini Bapak Ibu sekalian. Untuk pembelajaran mandiri ini peserta membuat essay pada agenda 1, 2, 3 dan penugasan individu. Kemudian juga dilakukan e-learning baik sinkronus ini ada 30 JP, kemudian asinkronus ini ada 66 JP. Nah, ini terkait dengan pendalaman agenda, penugasan individu, plus tindak lanjut dari IC yang dilakukan saat mandiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada penugasan kelompok. Kemudian saat pembangunan komitmen bersama, ini peserta diminta untuk identifikasi masalah tentang atau tantangan dan komitmen. Ya. Kemudian saat pembelajaran klasikal tahap 1 ini ada laporan studi lapangan individu dan juga kelompok, kemudian dilakukan evaluasi akademik, kemudian membuat rancangan aksi perubahan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saat aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini melaksanakan aksi perubahan. Kemudian pembelajaran klasikal tahap kedua ini dilakukan seminar aksi perubahan, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kalau kita lihat dari belajar mandiri ini, peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda 1, 2, dan 3, dan di akhir pembelajaran setiap agenda, peserta membuat essay untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu materi pada saat e-learning dengan
mengunggah essay tersebut pada komponen LMS e-learning. Kemudian pada belajar mandiri selanjutnya, itu merupakan peserta mempelajari mata pelajaran pada agenda Smart Government, dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan, peserta mengerjakan soal latihan atau kuis ya yang diberikan, kemudian untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri, ya Bapak Ibu ya. Kemudian belajar mandiri selanjutnya, peserta diharapkan memilih 3 mata pelatihan dari agenda penunjang, dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan yang dipilih untuk menunjang proyek perubahan. Peserta mengerjakan soal latihan, ya di situ ada kuis, juga agenda penunjang dalam LMS. Kemudian untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri serta dikonfirmasi pada seminar proyek perubahan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana cara mendelivery agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas, akan saya sampaikan ya terkait dengan e-learning agenda 2 ini berisi penugasan individu. Setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik organisasinya. Kemudian saat penugasan kelompok, ini peserta diberikan tugas kelompok untuk menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada manajemen itu, dan juga pengawasan dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari makalah serta atau disediakan pengampu materi. Nah, ini juga ada sharing hasil penugasan kelompok. Selanjutnya saat klasikal agenda 2, ini kita lihat khusus di agenda 2, Bapak Ibu sekalian, di hari ketiga dan keempat, karena di klasikal hari agenda kedua ini Bapak Ibu sekalian, ini jatuh di hari ketiga dan keempat. Pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dalam peningkatan pelayanan organisasi. Kemudian di hari kelimanya, pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang kepemimpinan pelayanan dengan membangun tim efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kelima ya, maaf ya. Jadi di hari keempat seperti itu. Kita lanjut untuk keterkaitan antar agenda. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di agenda 1 ini paling bawah ya, paling bawah. Ini merupakan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Ini secara harusnya secara alamiah ya. Alimah kemudian dipelajari di dalam MMOC ya, Bapak Ibu, di agenda juga dilanjut di agenda 1. Kemudian merupakan jati diri ya, serta ya, atau seperti halnya sebagai pondasi dari agenda 2 dan agenda 3, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pendorong ya untuk melaksanakan ya di agenda 2 dan agenda 3, dan kemudian agenda 2 dan agenda 3 ini saling berkaitan, Bapak Ibu ya. Contohnya membangun tim efektif, kita perlu komunikasi, Bapak Ibu. Kemudian berpikir kreatif, kita juga perlu yang namanya perencanaan ya, atau manajemen pengawasan. Nah, itu kita saling berkaitan, dan itu juga sebaliknya. Kalau kita perlu manajemen pengawasan ya, mempelajari pengawasan, kita juga perlu yang namanya diagnosa organisasi misal, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saling berkaitan untuk nantinya untuk menjadikan seorang pelayanan publik atau pelayanan yang prima Bapak Ibu sekalian. Nah, ini antara keterkaitan agenda 2 dan agenda 3 Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan strategi delivery pembelajaran agenda 2 pada pertemuan sinkronus dan klasikal, kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pembelajaran mandiri ini ada di hari keempat, yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 2, khususnya ini ada 5 JP. Kemudian di hari kelima ini pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 2 sebanyak 3 JP.
Kemudian pembelajaran mandiri pembuatan isu agenda 2 ini ada 2 JP. Kemudian kalau kita lihat dari pembelajaran e-learning, Bapak Ibu sekalian, untuk sinkronus pembelajaran ini ada 2 JP di agenda 2, kemudian asinkronus pembelajaran agenda 2 ini ada 8 JP. Kemudian di asinkronus pembelajaran agenda 2, 6 JP ini ada di hari ke-14. Kemudian sinkronus pembelajaran agenda 2 ada 4 JP di hari ke-14. Jadi untuk agenda 2 ini ada 2 hari Bapak Ibu sekalian untuk e-learning atau sinkronusnya, yaitu hari ke-13 dan hari ke-14. Kemudian kita lihat saat tahap klasikal, ini juga kita mempunyai 2 hari, yaitu hari ke-29 dan hari ke-30. Di mana hari ke-29 ini ada pembelajaran agenda 2 sebanyak 9 JP, tetapi didahului dulu dengan ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan 3 JP. Kemudian di hari ke-30 ini ada 12 JP, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau tahap pembelajaran klasikal off campus yang kedua, ini PKP ini hari ke-42 sampai 101. Ya, ini adalah pembelajaran klasikal. Ini off campus, implementasi aksi perubahan kinerja organisasi 60 hari, kalender atau 540 JP ya. Ini ya Bapak Ibu ya, saat off campusnya ya, pembelajaran klasikal. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensi diri, ini ada monitoring dan mentoring dan coaching. Kemudian tahap pembelajaran klasikal 2 PKP, ini di hari ke-102, ya, ini ada pembimbingan aksi perubahan kualitas pelayanan publik, ini bersama quote-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di hari ke-103 itu seminar aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 10 JP. Kemudian di hari ke-104 ini masih ada ceramah kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan sebanyak 3 JP dan kemudian dilakukan penutupan. Kemudian kita lihat total jam agenda 2, ini ada belajar mandiri MOC 10 JP itu hari 4 sampai hari ke-5, kemudian e-learning 20 JP hari 13 sampai hari ke-14. Untuk SIN-nya ini 6 JP ya untuk agenda 2, kemudian ASIN-nya ada 14 JP. Kemudian klasikal pertama atau ke-1 itu ada 21 JP ini dalam 2 hari ya Bapak Ibu sekalian, 9 dan 12 JP. Kemudian untuk klasikal 2 ini tidak ada karena saat di sini sudah peserta ketemu dengan quote-nya untuk melakukan pembimbingan dan selanjutnya dilakukan seminar aksi perubahan. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari evaluasi peserta PKP ini meliputi 1 sikap perilaku, bobotnya 15%, kemudian 2 evaluasi akademik, bobotnya 15%, kemudian 3 perencanaan aksi perubahan, bobotnya 20%, kemudian 4 implementasi aksi perubahan, bobotnya 30%, kemudian yang terakhir 5 evaluasi studi lapangan 20%. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan evaluasi peserta PKP. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu sharing saya dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan delivery pelatihan kepemimpinan pengawas. Tetap semangat dan tersenyum itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.